Ini ditarik dikira saya sengaja hanya fokus ya, share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Unisula, yang terhormat Ketua KKN tematik ke-14, juga beberapa Bapak Ibu yang hadir untuk offline maupun online, dan juga para mahasiswa yang sebagai peserta KKN ke-14 pada periode ini. Baik, yang pertama akan kami sampaikan bahwa materi ini yaitu tentang dengan topik dengan budaya kita wujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat, yang nanti akan disampaikan oleh beliau yang sudah hadir di sini, Bapak Muhammad Komarudin, ST MSc PSD. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Unisula dan juga dosen tetap pada Fakultas Teknik Industri Unisula. Beliau lahir di Kendal 31 Mei 1971 dan beliau adalah lulusan dari UTM Malaysia untuk PSD-nya, dan beliau aktif banyak kegiatan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang kita tahu sendiri bahwa beliau itu sangat punya komitmen untuk mengembangkan atau kepedulian terhadap masyarakat dan juga keagamaan. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Pak Komarudin untuk presentasi 30 sampai 45 menit, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, monggo Pak Komar. Terima kasih moderator Prof. Dr. Tammi, sahabat dan guru saya ini dari Fakultas Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa syarafana bisyarafatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa syarafana bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi kiramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Rabb yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat
beriman dan bertakwa kepadanya, nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama di ruangan yang penuh barokah dan di tempat masing-masing melalui Zoom dari rumah masing-masing. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dan keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya semoga teruntuk kita semua di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Rektor yang tadi alhamdulillah sudah memberikan sambutan dan membuka acara pembekalan KKN tematik yang ke-14 tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak atau Ibu Kepala LPPM dan semua yang hadir di ruangan ini, ada Pak Dr. Imam, Pak Diim, Abdurrahim, dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Dan saya didampingi yang spesial ini Prof. Mutaminah, Butami, ya, yang dari Fakultas Ekonomi. Dan yang paling spesial adalah yang kita cintai bersama adik-adik mahasiswa Unisula yang insya Allah soleh dan solihah dan alhamdulillah bisa mengambil program KKN tematik kali ini. Izinkan saya sedikit memberikan sharing materi saya dengan, ini saya diamanai oleh Pak Iim Panitia dengan judul yaitu dengan budaya kita wujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Tami. Saya background-nya di Fakultas Teknologi Industri, ya, dari S1, S3 Sistem Informasi, dan sekarang diamanai di Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan penerapan nilai-nilai keislaman di Universitas Islam Sultan Agung. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, sedikit sharing tentang tadi malam saya berpikir nih tema yang bagus ini akan saya mulai dari mana saya harus bercerita kan begitu. Tadi temanya yaitu apa saja ya. Ya, tadi temanya dengan budaya kita wujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat. Sehingga saya teringat dengan Indonesia 2045, ya, yang bahwa cita-cita dari pemimpin kita, yaitu pemimpin negara, yaitu pada tahun 2024 kita akan menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Kenapa? Karena pada tahun 2045 ini yaitu tepat kita akan berusia 100 tahun, ya, di mana di situ jumlah usia produktif yang antara umur 15 sampai 64 itu lebih banyak daripada non produktif, yaitu yang di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Apa maknanya di situ? Apabila kita nanti pada tahun 2045 dengan jumlah demografi yang sangat besar itu, kalau tidak dimanfaatkan maknanya Indonesia akan ada dua ancaman. Maksudnya ancaman apabila jumlah penduduk yang produktif itu tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada sekarang ini. Maknanya nanti kita akan menjadi tidak menjadi bonus demografi tetapi menjadi kutukan demografi. Ya, maknanya kalau menjadi kutukan demografi, generasi yang produktif tadi antara 15 tahun sampai 60 tahun itu tidak memanfaatkan atau tidak upgrade skill dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Sehingga harapan kita bersama pada tahun 2045 itu Indonesia mempunyai visi yang sangat bagus, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan teknologi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Sehingga diharapkan pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju, dari negara yang berkembang menjadi negara maju. Sebagaimana kita ketahui di Asia ini kita belum termasuk dikatakan sebagai negara yang maju. Adik-adik sekalian, dengan latar belakang yang sekarang ini untuk kita menuju negara atau Indonesia emas 2045, kita ketahui bersama sekarang kita ada di era disruption, ya kita di disrupts, ya ada 3 disruption atau triple disruption, yaitu disrupsi yang pertama digital disruption, kemudian ada millennial disruption dan pandemic disruption. Sudah kita rasakan bersama digital disruption ketika semua media dan semua orang berbicara tentang adanya revolusi industri yang keempat. Ya, di situ ditandai dengan munculnya komputer pintar. Jadi kalau di teknologi informasi ada artificial intelligence dan lain sebagainya, ada cloud computing dan lain sebagainya. Ya, dan pada waktu itu kalau kita tidak menyikapi tentang perkembangan teknologi industri, kita akan terdisrupsi atau tertinggal. Sebagaimana kita ketahui ketika beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik itu di Indonesia itu dihebohkan dengan adanya teknologi ojek atau taksi online yang datang pertama kali di Jakarta, yaitu Uber. Waktu itu driver yang konvensional itu rame-rame memprotes keberadaan Uber waktu itu, ya. Protes karena pendapatan mereka turun begitu. Tetapi mau tidak mau, walaupun protes mereka kenceng, ya kita harus menghadapi tentang kemajuan teknologi. Sehingga alhamdulillah sekarang dengan kemajuan teknologi kita dimanjakan dengan adanya ada Grab, Gojek dan lain sebagainya. Dan yang disrupsi yang kedua, millennial disruption ini. Millennial disruption ini sebagaimana tadi ada kaitannya dengan bonus demografi bangsa Indonesia yang sekarang lebih banyak usia produktif daripada non produktif. Nah, ini dengan didukung dengan teknologi informasi yang sangat maju itu juga mewarnai penduduk yang produktif tadi ya, terutama penduduk yang mempunyai usia muda, sehingga ada sebutan dengan millennial disruption, di mana kaum milenial ini sekarang mereka highly mobile, ya dia ada application dependent, tergantung dengan aplikasinya dan lain sebagainya. Sebagaimana kita rasakan semua sekarang, mungkin tidak hanya milenial saja ini yang kolonial seperti saya dan yang di kanan saya juga merasakan ikut-ikutan menikmati kemajuan teknologi, sehingga dari pagi sampai sore atau sampai menjelang tidur kita connected dengan gadget kita. Adik-adik sekalian, dengan disrupsi milenial ini banyak sekali perubahan ya perilaku di masyarakat, terutama yang misalnya millennial disruption itu sekarang kalau kita melihat di dunia kerja, misalnya ketika saya mengintip di perusahaan-perusahaan atau startup yang baru, ketika di Bandung saya berkunjung ke Yuk Bisnis itu, kalau di sini dikatakan milenial are killing workplace, itu memang nyata di sana, sehingga ketika saya hadir di sana, memang pekerja-pekerjanya ini usia muda dan tempatnya tidak seformal ketika kita bekerja misalnya di Unisula. Mereka itu bekerja di taman dan lain sebagainya begitu. Dan yang tidak kita hindarkan di millennial disruption ini, ketika misalnya kita kecanduan dengan teknologi sehingga yang seharusnya usia muda menjadi sangat produktif dengan adanya teknologi, tetapi salah mengartikan sehingga anak-anak muda menjadi misalnya ada sebutan dengan generasi rebahan dan lain sebagainya. Dan di millennial disruption ini juga kita tidak mengharapkan, karena kita terlena dengan kemajuan teknologi sehingga kita membiasakan misalnya yang di bawah sendiri itu millennial kill marriage. Ini berbahaya ini. Ya misalnya yang dulu
usia pernikahan itu diawali rata-rata 19 tahun, sekarang milenial itu menunda pernikahannya sehingga umur 30. Kalau penelitian di Amerika itu mereka mulai menikah mulai 35 tahun sampai ke atas. Dan yang paling menyedihkan mungkin mereka karena dengan adanya teknologi tidak melakukan pernikahan. Adik-adik sekalian, penekanan yang ingin sebagai pendahuluan materi saya bahwa dengan adanya disruption atau triple disruption ini banyak sekali dampaknya, ya, dampak dari disruption. Yang terakhir itu pandemic disruption itu menekankan kita semua bahwa kita mau tidak mau itu harus bertransformasi dengan kemajuan teknologi. Ya, terus kemudian kita lihat bersama bahwa selama pandemi kemarin itu, misalnya orang yang sudah bekerja aja kena PHK. Kemudian misalnya di slide paparan saya ini, di era milenial disruption ini bukan berarti perusahaan yang sudah besar itu akan mengalahkan perusahaan yang kecil. Ya, misalnya di tahun 2021, kalau kita melihat waktu itu banyak supermarket Hero, sekarang Hero Group ditutup. Kemudian perusahaan kesayangan kita Garuda sekarang mengalami ancaman, ya, yang menanggung utangnya sekitar berapa? 26 malah. Ini kalau data saya 1,6 triliun, tapi sekarang sudah membengkak lagi begitu. 26, sekian triliun begitu. Ya, itu jadi dampak dari era disruption ini. Dan yang berpengaruh untuk dunia pendidikan misalnya, ya, ini sikap dari era disruption itu, misalnya Kemendikbud ketika dipegang oleh Mas Menteri itu meluncurkan menghadapi era disruption ini, misalnya ada MBKM. Ya, kita ketahui semua sekarang di perguruan tinggi itu pemerintah melakukan designing education untuk menghadapi era disruption ini. Kemudian adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, di MBKM ini tujuan dari Pak Menteri sebetulnya sangat bagus, bahwa beliau itu kepingin dengan era yang semakin banyak tantangannya itu, lulusan-lulusan perguruan tinggi itu betul-betul siap menghadapi dunia kerja ketika sudah lulus. Ya, siap menghadapi dunia kerja ketika sudah lulus, sehingga sekarang di MBKM itu ketika pemerintah mengawasi perguruan tinggi itu dengan tadi IKU. Ya, yang IKU yang pertama itu yaitu kesiapan lulusan untuk menghadapi dunia kerja. Ya, sehingga ketika meluncing MBKM itu yang dikatakan oleh Mas Menteri, tujuannya yaitu jangan biasakan mahasiswa kita itu untuk berenang di kolam renang biasa, tetapi biasakan mahasiswa-mahasiswi kita untuk berenang di lautan yang bebas. Maknanya banyak tantangan, ya, sehingga di program MBKM itu ada 8 opsi, misalnya magang, wira swasta, penelitian dan sebagainya, sehingga kita terbiasa dengan dunia soft skill, ya, sehingga ketika lulus kita sudah siap begitu. Dan yang menarik, dengan kondisi yang seperti ini juga disupport oleh menteri yang muda yang lain, misalnya Menteri BUMN. Ya, Menteri BUMN waktu itu juga mengingatkan kepada kita, Mas Erick Thohir, ya mengatakan dengan kondisi yang sekarang ini, dengan kemajuan teknologi itu, di BUMN itu akan melakukan rescaling dan rescaling dan pemberian short course, ya, untuk memberikan keterampilan soft skill kepada semua SDM-nya di BUMN yang dipaparkan oleh beliau. Ketika itu tenaga kerja di BUMN itu harus mempunyai
kompleks, misalnya kompleks problem solving, ada critical thinking dan lain sebagainya. Dan itu yang memang kita tanamkan di proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dan yang paling menarik ketika dalam melakukan sambutannya, Mas Menteri Erick Thohir itu mengatakan, ya quote-nya itu mengatakan prioritaskan akhlak. Ya, sehingga sekarang kalau kita misalnya masuk ke mesin ATM itu ada logo, ya di BUMN itu logonya atau core value-nya itu tentang akhlak. Tapi akhlak ternyata di sini kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, itu yang ditekankan di SDM BUMN. Dan dari latar belakang itu semuanya, mari kita sekarang sadar bahwa adik-adik sekalian insya Allah tepat sudah memilih Universitas Islam Sultan Agung dalam menempuh pendidikan di strata satunya atau S2 dan S3-nya karena kita mempunyai sebuah visi yang sangat bagus. Ya, bismillah membangun generasi khairul ummah. Dan Unisula alhamdulillah pada Mei kemarin itu sudah berusia 60 tahun ya, sehingga pengalaman kita dalam mendidik generasi-generasi yang terbaik insya Allah tidak diragukan lagi. Adik-adik sekalian, visi Unisula yang sangat bagus ini ya, kita tahu, saya mengingatkan ketika sekarang adik-adik sekalian mulai mau berinteraksi di tengah-tengah masyarakat lewat program kuliah kerja nyata. Ya, kita ingatkan bahwa terima kasih. Kita ingatkan untuk mewujudkan visi misi tadi, Unisula mempunyai strategi dengan budaya akademik Islami. Ya, budaya akademik Islami. Ini adik-adik sekalian yang ikut KKN ini sepertinya selama 2 tahun lebih tidak ke kampus. Jadi ketika di awal-awal dulu ketika mungkin tahun 2018 mulai Pekta kita ingatkan tentang program Unisula yaitu budaya akademik Islami. Di situ ada beberapa gerakan, ya, gerakan sholat berjamaah bersama, gerakan berbudaya berpakaian secara Islami, gerakan toharoh dan lain sebagainya. Itu semua tidak lain yaitu untuk menciptakan atau membentuk karakter mahasiswa-mahasiswa kita mempunyai akhlak yang baik. Ya, mempunyai akhlak yang baik. Karena sebagaimana kita ketahui, kita di sini sebagai seorang hamba, ya, karena Allah menciptakan kita manusia itu sebagai seorang hamba, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan kita semua ini untuk sebagai hamba, liya'budun, untuk beribadah. Ya, jadi adik-adik sekalian, tentang pembentukan karakter ini yang kita utamakan. Ya, kalau kita tadi perannya di dalam penciptaan manusia itu sebagai seorang hamba, maknanya kita betul-betul mengabdi kepada Allah, ya, untuk mempunyai perilaku yang baik, untuk bisa menjalankan semua ajaran Islam yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga di semua generasi khairul ummah ini akan tertanam akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu nanti akan tercermin dengan sikap kita, yaitu sebagai generasi khairul ummah kita mempunyai sifat yang bermanfaat untuk sesamanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis kita bisa tahu semua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, khairun nas anfa'uhum linas. Dan di hadis yang lain juga dikatakan inna hiyarakum ahasinakum akhlakon. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi penekanan saya pada poinnya,
bahwa Unisula dengan visi Bismillah membangun generasi khairul ummah itu tidak lain dan tidak bukan kita akan membentuk akhlak yang terbaik. Dari sekalian yang dirahmati Allah, mengenai akhlak, tadi juga di BUMN misalnya di kementerian yang dikomandai oleh Mas Menteri Erick Thohir juga akan menekankan tentang akhlak. Dan hal ini juga menurut beberapa stakeholder yang datang ke Unisula juga diyakinkan tentang akhlak ini. Ya, ketika misalnya ada rekrutmen waktu itu di ruang sini juga disampaikan oleh direktur yang datang ke sini bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang yaitu terutama tentang akhlaknya, attitude atau karakter dari calon pelamarnya. Jadi di Unisula dalam hal ini kita menekankan semua mahasiswa dan mahasiswanya itu mempunyai karakter yang baik. Kemudian tadi di visi dan misi Unisula Bismillah membangun generasi khairul ummah, maknanya kita semua ini termasuk generasi khairul ummah atau kita singkat dengan Genku ya, kita termasuk Genku. Dan generasi khairul ummah itu mempunyai sifat yang pertama itu sebagaimana termaktub dalam landasan filosofi visi misi kita di surat Ali Imran ayat yang ke-110. Saya kira ini semua mahasiswa Unisula harus paham tentang atau hafal filosofi landasan generasi khairul ummah ini. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini harus melekat kepada kita. Kita selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Kita mencegah dari yang mungkar dan kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita belum lama meninggalkan bulan Ramadan, ya 1 bulan lebih kita meninggalkan bulan Ramadan, sekarang di awal bulan Dzulqa'dah. Kalau kita di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh menunaikan ibadah puasa, berarti kita mencapai derajat takwa sebagaimana objektif dari puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Dan setelah mempunyai derajat takwa, maknanya sekarang perilaku kita itu juga tadi penuh dengan kehati-hatian. Maknanya kehati-hatian tentang misalnya tadi kita harus benar-benar menjadi hamba yang baik, karena setiap langkah gerak kita itu ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan misalnya tidak ada yang mengawasi dosen atau yang lain, nanti ketika pelaksanaan KKN kemudian adik-adik sekalian bertindak atau berperilaku yang tidak terpuji. Ibarat takwa itu adalah apabila kita mau berjalan di sebuah jalan yang jalannya itu ada banyak durinya. Ya, ini diibaratkan oleh sahabat Ubay waktu itu ketika ditanya tentang apa itu takwa. Takwa itu apabila kita berjalan dan di situ banyak durinya, maka yang saya lakukan adalah saya akan meloncati duri-duri itu, atau saya menghindari duri itu, atau saya berjalan mundur. Jadi itulah takwa. Jadi adik sekalian, sebagai seorang yang bertakwa sebagai generasi khairul ummah, nanti ketika adik-adik sekalian ada di masyarakat melaksanakan KKN, kita tetap menjunjung sifat kita sebagai generasi khairul ummah, yaitu yang selalu bertakwa dan selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi kita mari bersama-sama sebagai hamba Allah selalu mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak yang kebaik. Kita mewarnai masyarakat, jangan kita diwarnai oleh masyarakat. Kalau sekarang insya Allah semua angkatan mahasiswa KKN Unisula insya Allah baik-baik. Bukan seperti yang zaman dulu, ketika misalnya zaman saya ketika KKN waktu itu, perilakunya malah ketika sudah terjun di masyarakat, ketemu karang tarulannya, kemudian malah diajak nongkrong malam, naudzubillah, ikut mabuk dan sebagainya. Jangan seperti itu.
Kita tetap menjadi pendakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan menyegah kepada yang mungkar. Fenomena di masyarakat memang banyak sekali ya adik-adik sekalian. Nanti kita ketika survei di masyarakat itu, ya misalnya di angkatan KKN yang kemarin itu dilaporkan juga tidak jauh dari lingkungan kita ternyata ada sebuah pondokan ya di seputar tidak jauh dari kampus kita yang di situ ternyata kumpul di asrama yang di situ tidak mengenal namanya nikah. Ya misalnya seperti itu. Jadi kalau kita menemukan seperti itu sebagai objek mungkin nanti dakwah kita, ya kita angkat di program kerja KKN. Kita mendakwahkan misalnya ada menikahkan mereka atau mereka di situ juga tadi ada mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendakwahkan tentang kebaikan. Adik-adik sekalian, yang berikutnya sebagai seorang generasi khairul ummah itu harus memiliki sifat qawiyun aminun hafidhun alimun. Ya, kita mempunyai sifat yang qawiyun dan aminun. Ini sebagaimana termaktub di dalam sebuah kisah yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-26. Ya, di situ ketika Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dan putrinya Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, kemudian singgah di suatu daerah dan melihat antrian manusia yang kepingin mengambil air. Di situ ada dua perempuan yang mengantri, kemudian Nabi Musa menolong dua remaja putri itu. Ya, kemudian setelah menolong, kemudian menceritakan kepada ayahnya yang tidak lain adalah Nabi Syuaib. Dan ketika Nabi Syuaib kepingin mencari pekerja, kemudian salah satu putrinya Nabi Syuaib itu yang ditolong tadi merekomendasikan, sebagaimana dalam firman-Nya di Al-Qasas, ya qalat ihdahuma ya abatis ta'jarhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Jadi sifat qawi dan amin tadi. Ya, misalnya besok sebagaimana yang dilakukan oleh stakeholder ketika datang ke Unisula itu untuk mengetahui bahwa calon pekerja saya itu mempunyai karakter yang baik itu ya dilihat dari tadi track record ya, track record tentang keislamannya atau kejujurannya begitu. Jadi ada sekarang dan alhamdulillah ini sekarang juga ada di lantai 3 itu ada rekrutmen oleh perusahaan asing. Yaitu karena punya track record tentang Unisula itu mahasiswanya insya Allah aminun tadi, sehingga beliau yang setiap saat itu datang ke Unisula untuk melakukan rekrutmen, yaitu dari Nihon Seki. Ini sudah beberapa kali melakukan rekrutmen di Unisula. Jadi sifat generasi khairul ummah itu selain tadi di ayat Ali Imran ayat yang ke-110 kita juga harus mengambil tauladannya Nabi Musa sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Tentang aminun itu juga sebetulnya diceritakan oleh Nabi atau dicontohkan oleh tuntunan kita atau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi juga mempunyai sifat terkenal dengan al-amin, dapat terpercaya. Ya, dapat terpercaya gitu. Sehingga itu yang kita harapkan adik-adik sekalian tetap sebagai seorang muslim yang baik, mempunyai sifat-sifat yang atau mempunyai akhlak yang baik. Adik-adik sekalian, sebetulnya akhlak yang baik itu akan memancar dari diri kita ke orang yang lain. Sebagai salah satu contoh, ini sering saya ceritakan juga, mempunyai akhlak yang baik itu misalnya, gara-gara bersin misalnya. Gara-gara bersin seseorang itu mendapatkan jodoh. Hanya di bersini aja, Prof. Hanya bersin aja mendapatkan jodoh misalnya. Ya ini diceritakan, ini cerita true story ini. Diceritakan oleh Ustadz Salim Filah. Ya, yang terjadi kepada pamannya itu ketika pamannya itu dalam waktu kecil, waktu masih kecil remaja itu naik kereta, duduk di tepi jendela, kemudian dia wahing gitu. Alhamdulillah kalau seorang yang
tahu agama itu kalau kita wahing itu pasti kita berdoa, alhamdulillah. Kemudian yang mendengar menjawab, yarhamukallah, kan gitu ya. Terus kemudian kita mendoakan juga yang mendoakan kita, yahdikum wa yuslih balakum. Nah itu dengan kejadian seperti itu sang pemuda tadi itu yakin, oh ini remaja putri ini atau gadis ini tidak main-main bapaknya. Ya, pasti bapaknya orang yang soleh, kan gitu. Kemudian karena diceritakan pada tahun 90-an itu ketika waktu itu jarang sekali seorang yang memakai jilbab. Pemuda tadi yakin ini bapaknya pasti orang yang soleh karena mempunyai akhlak yang baik tadi. Nah, gitu. Kemudian diambil pulpennya dan notnya, datang kepada gadis itu dan ditanya, wahai uhti, tolong catatkan alamat bapak kamu. Ya, kemudian ragu-ragu tadi ceweknya tadi ragu-ragu untuk apa? Enggak, saya hanya ingin silaturahim saja, kata bapak. Jadi kan gitu. Kemudian dikasihkan alamatnya, singkat cerita 1 minggu setelah kejadian itu di rumahnya remaja putri itu ada yang notok pintu. Assalamualaikum. Kemudian dibukakan oleh bapaknya, waalaikumsalam. Siapa kamu? Terus kemudian kenalan, saya si Fulan. Ya, saya si Fulan. Saya datang ke sini satu bismillah untuk silaturahim, yang kedua untuk menimba ilmu, dan yang ketiga untuk menguatkan tolabul ilmi saya ingin melamar anak bapak. Wah, itu ya. Itu namanya remaja yang baik ya, tidak ada pacaran dan sebagainya. Bapaknya juga yang bukakan pintu, loh kamu siapa? Kemudian diceritakan kejadian di kereta itu. Oh kalau begitu yang Anda maksud anak saya yang ini, karena bapak tersebut mempunyai beberapa anak gadis begitu. Sehingga menurut ceritanya Ustadz Salim Villa, pada itu juga mereka dinikahkan dengan mahar pulpen dan note-nya tadi. Murah kan menikah ya. Ya, jadi tadi akhlak yang baik itu akan memancar kepada kita sebetulnya. Ya, misalnya nih, saya suka menipu, saya suka ngambil barang orang lain dan sebagainya. Tidak mungkin kan suatu saat misalnya ada pemilihan kepala desa akan dipilih. Ya, karena si A ini masih sukanya penipu nanti kan gitu. Jadi adik sekalian harus dipahami kenapa generasi khairul ummah tidak lain dan tidak bukan adalah kita kepingin menciptakan generasi emas. Generasi emas yang pada tahun 2045 tadi yang diciptakan oleh pemerintah ini kita andil di situ. Ya, sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara yang maju, bukan negara berkembang terus. Ya, karena kita ketahui di Asia ini kita sudah tertinggal dari misalnya dari Jepang, dari Korea, dari yang Cina dan sebagainya, kita sudah tertinggal. Ya, sehingga mari kita bersama-sama menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi hamba yang Allah yang baik itu tadi selalu mempunyai sifat iqra yang baik. Karena di budaya juga begitu, kita menganjurkan kita selalu mempunyai sifat iqra tadi, cinta membaca. Ya, kita selalu kalau membaca itu boleh membaca semuanya, tapi di rutinnya harian itu saya harapkan mahasiswi Unisula itu diawali dari setelah sholat subuh itu membaca Al-Quran, karena itu adalah pedoman hidup kita. Kemudahan hidup kita diawali dari banyaknya ayat yang kita baca. Ya, jadi jangan lupa setiap hari. Ya, kalau dulu ada one day one post, ya, one day one post salah, one day one juice maksud saya. Kalau one day one post itu program kami ya. Program promosi one day one jus ya. Kalau nggak bisa 1 jus ya one day one ayah, dipahami betul ya, dipahami ayatnya dan dipraktekkan. Itu akan insya Allah akan tertanam di pribadi kita. Hafidhun alimun ya, tadi setelah diserat qawiyun aminun, kemudian ada hafidhun alimun, sebagaimana sifat Nabi Yusuf ya, itu juga harus kita contoh. Nabi Yusuf itu luar biasa ketika dia diusilin oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dan dia selalu ridho, enggak balas dendam kan. Akhirnya orang yang dengki itu pasti akan
kecewa sendiri, akan malu sendiri kan. Akhirnya juga merapat kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan untuk penekanan Pak Rektor tadi sebagaimana beliau berikan dalam sambutannya di tahun 2022 ini ketika periodenya Prof. Dr. Gunarto M. Hum, beliau menekankan di Budai ini ada gerakan juga Birrul Walidain. Ya, gerakan Birrul Walidain. Birrul Walidain itu kenapa penting? Terutama kita harus berbakti kepada ibu kita. Ya. Jadi sebagai dasaran landasan filosofinya kenapa Birrul Walidain itu penting. Ada sebuah cerita